Amin. Sampai halaman mana ya? Masih ingat ya? Coba, Mbak. Sampai halaman berapa ini? Sampai halaman berapa? Gimana bunyinya? Bunyinya gimana? Fa'an Aisyah itu ya? Fa'an Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tentang bab ayat atau surat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Aisyah, maka dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa sungguhnya Bunda Aisyah itu qalat berkata, siapa? Sayyidah Aisyah. Jadi kalau berbicara tentang ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada hadis yang sangat masyhur dan hadisnya juga cukup panjang yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Awwaluma, adapun permulaan sesuatu bada'a yang memulai bihi dengan mas siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi berupa wahyu itu ar-ru'ya, mimpi as-solihatu yang baik, fin naumi dalam tidur. Fakana maka ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yara tidak bermimpi ru'yan sebuah mimpi atau tidak melihat ru'yan sebuah mimpi illa ja'at kecuali datang apa ru'yan misla falaqis subhi seperti falaqis subhi seperti cahaya fajar. Jadi kalau kita kembali kepada hadis ini ya, ada periode sebelum, jadi urutannya itu sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu ya. Kalau dirunut dari awal ya sesuai hadis ini, itu Nabi Muhammad sebelumnya itu sering bermimpi. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali itu Nabi Muhammad sering bermimpi. Dan mimpinya itu di sini disebut ru'yan solihatan, mimpi yang baik. Ya, semacam itu ya. Semacam kabar gembira. Karena jadi kalau kita membaca buku-buku sejarah ya, Nabi Muhammad itu sebenarnya menjelang diutus menjadi nabi ya, itu beliau sedang menghadapi beban ya, menghadapi tekanan mental yang luar biasa, keresahan yang luar biasa. Yang itu diantaranya disinggung dalam
surat Asy-Syarh. Ya, di situ dikatakan ya, wa wajadaka dhallan fahada. Jadi sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, beliau itu dalam keresahan, dalam kebingungan. Ya. Yang dalam surat Asy-Syarh ini disebut bahkan dhallan. Ya. Dan Allah mendapatkanmu dalam keadaan dhallan, bingung, resah. Fahada, kemudian Allah memberikan petunjuk. Bahkan sebenarnya ya, keresahan-keresahan itu kan dialami oleh banyak ulama juga ya. Oleh para pahlawan, oleh para pejuang. Jadi pejuang-pejuang itu ya, sampai sekarang ya, dai-dai, ulama-ulama itu sebelum mereka terjun ke lapangan itu seringkali juga merasakan keresahan yang luar biasa. Resah, gelisah. Kenapa? Coba santri fokus ngaji dulu. Santri, maju sini. Maju sini. Mana Sherly tadi, mana Sherly? Sherly mana? Oh. Coba kenapa Nabi sebelum diangkat menjadi nabi kok orangnya sedih, gelisah? Sampai dalam Al-Qur'an disebut wajadaka dhallan. Dhallan itu kan artinya apa sebenarnya? Arti kasarnya kan sesat, iya toh? Artinya Nabi itu bingung, resah, gelisah, ya. Kira-kira apa? Kira-kira, coba, kira-kira apa? Ya karena mikirin umat, mikirin mikirin kondisi rakyatnya, ya kan? Ya penindasan di mana-mana, kemiskinan di mana-mana, riba di mana-mana. Ya, pelecehan, penjajahan. Jadi beliau gelisah. Saking gelisahnya sampai Al-Qur'an mengatakan wa wajadaka dhallan fahada. Makanya beruntunglah kalau kalian juga mungkin pernah merasakan momen-momen seperti itu, iya kan? Dan sampai sekarang masih banyak gitu ya ulama-ulama kita, pejuang-pejuang, dai-dai itu mereka merasakan kegelisahan yang luar biasa. Karena mikirin umat, mikirin problem, ya apalagi kalau yang dihadapi Nabi itu kan problem sosial yang akut yang bahkan mungkin sudah berusia ratusan tahun. Nah kembali kepada hadis ini, Nabi Muhammad kemudian sebelum diangkat menjadi nabi itu sering bermimpi. Mimpinya juga mimpi yang ru'yan sholihatan, mimpi yang baik-baik. Karena apa? Karena Allah ingin menguatkan mentalnya dulu. Ya. Mimpinya yang bagus-bagus. Karena Allah ingin menyiapkan mentalnya dulu. Jadi makanya kalau Nabi itu sebelum berdakwah itu mikir gitu ya, resah gitu kan, bukan malah kayak wah bentar lagi saya mau jadi dai ya kan, jadi ulama, nanti tangan saya dicium banyak orang, ya kan, nanti saya dihormati banyak orang, bukan seperti itu. Jadi bermimpi ya kan tadi ayat hadisnya seperti itu kan, sering bermimpi di dalam tidurnya. Ya. Kemudian summa hubbiba, kemudian dibuat cinta ilaihi bagi Nabi al-khala'u, menyendiri, ya kan? Jadi sebelum Nabi mendapatkan wahyu pertama kali, beliau itu suka
Menyendiri. Kenapa suka menyendiri? Ya tadi karena resah itu. Ya. Kan beda kalau contoh kamu sekarang mau berdakwah nih ya. Kalian kalau sekarang mau berdakwah, mau berjuang itu kan kondisinya beda dengan zaman Nabi. Kamu sekarang mau berdakwah, kamu bisa curhat kepada guru-gurumu, iya kan? Bisa minta masukan kepada seniormu, pada mentormu. Nabi Muhammad mau cerita ke siapa kan gitu kan? Apalagi beliau itu kan merintis, ya kan? Babat alas. Jadi resah luar biasa. Padahal waktu itu Nabi Muhammad tuh hidupnya udah enak loh, iya kan? Udah enak, udah punya istri. Jadi beliau itu berjuang itu pantas karena udah selesai dengan dirinya sendiri. Keluarga udah beres, ya kan? Hah? Udah punya istri, udah punya keluarga lah, bisnis udah jalan, ya toh? Ya. Kalau sekarang kan banyak gitu orang suka ngeritik sana, ngeritik sini, ya toh? Pemerintah dikritik terus. Padahal terlalu banyak kritik itu juga gak baik, ya. Demo bikin kerusuhan, ya kan? Terlalu banyak demo itu juga gak baik, gak jelas. Bikin macet, bikin mending kerja, mending belajar, ya kan? Jadi Nabi Muhammad pada waktu itu hidupnya sudah enak, sudah mapan, ya, kaya. Makanya kalau kalian ini ya sebagai umat Nabi Muhammad apalagi ya kan, kalau kalian masih punya keresahan-keresahan ya tentang kondisi masyarakat, ya, kondisi umat, ya. Padahal bahkan sebenarnya kalian hidupnya bahkan sudah mapan, ya, sudah enak. Nah, itu bersyukurlah karena kalian berarti punya kesadaran profetik, gitu istilahnya ya. Profetik itu dari kata profet. Profet itu apa? Nabi, ya kan? Kesadaran kenabian. Nabi itu dulu memulai dakwahnya, memulai perjuangannya dengan keresahan, dengan kesedihan. Saking sedihnya sampai kemudian beliau sering menyendiri. Menyendirinya juga nggak main-main di Gua Hiro, ya kan? Di Gua Hiro mencari jawaban. Nabi Ibrahim juga seperti itu, ya kan? Kalau kamu baca Quran tuh, ya, itu kan juga seperti itu, menyendiri, mencari jawaban, ya kan? Mencari jawaban, kemudian bertanya-tanya. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbiyan, gitu kan? Itu kan ekspresi seorang yang sedang kesedihan mencari jawaban. Nabi Ibrahim mencari-cari jawaban, ya kan? Ini matahari ini apa Tuhan, gitu kan? Rembulan ini apakah Tuhan? Jadi kalian kalau baca sejarah Nabi itu harus mikir ke sana, ya. Supaya sosok Nabi itu selalu hidup, ya. Apalagi hal-hal yang memang masih bisa kita kontekstualisasikan di zaman sekarang. Kan ada dalam kehidupan Nabi itu mungkin sudah nggak bisa kita kontekstualisasikan di zaman sekarang. Contoh Nabi itu kan berperang, ya toh? Masa kamu mau berperang kayak Nabi, kan nggak bisa sekarang. Apalagi perangnya pakai apa? Panah, pakai kuda, ya kamu, Ya, kemarin itu kan coba Israel perang sama Iran, ya toh? Ya Iran gitu-gitu masih negara Muslim lah. Iran pakai apa? Pakai panah atau pakai rudal?
Hah? Coba kalau Iran kemarin pakai panah ya kan, habis nggak itu Iran itu? Habis diketawain sama ya. Iran pakai rudal, pakai pesawat, bahkan dia bikin nuklir. Walaupun itu semua nggak ada di zaman Nabi, ya kan? Artinya memang ada hal-hal dalam kehidupan Nabi itu mungkin susah kita kontekstualisasikan di zaman sekarang. Nabi perang ya, sekarang kan udah nggak zaman lah perang kayak zaman Nabi itu, ya kan? Tapi soal kayak tadi ya tentang pengembangan diri, tentang aspek psikologi Nabi ya. Makanya alam nashrah laka sadrak. Jadi beliau resah sedemikian rupa, beliau sedih sedemikian rupa ya. Padahal beliau punya istri yang ya luar biasa, punya keluarga luar biasa. Ya. Kalau kalian itu kan kalaupun resah paling menyendiri di mana sih? Kafe ya kan? Menyendiri ke kafe. Ya. Nabi Muhammad ke Gua Hiro. Ini ada yang udah pernah ke Gua Hiro? Sampun nggih? Oh, dereng bareng-bareng lagi. Pakai kalih kula mangke nggih. Sareng-sareng ten Gua Hiro. Amin Allahumma amin. Gua Hiro itu katanya yang sudah pernah ke sana itu kan nanjak gitu ya. Oh. Jadi harus naik dulu. Bukan seperti Golaga. Ya, Golaga pun Golaga jenengan nggih. Lek Golaga sampun Golaga. Kula nggih dereng Golaga. Tahu Golaga enggak? Golaga itu Goa Lawa Purbalingga. Kula nggih dereng Golaga nih, we. Kalau Golaga kan turun ke bawah ya. Turun ke bawah di bawah tanah begitu ya. Dan itu diceritakan Nabi Muhammad itu menyendirinya nggak main-main ya, kadang tuh sampai seminggu 3 hari ya kan. Nah. Nanti dikirim makanan. Ya. Nah, anak-anak MN ini kalau mau menyendiri sebenarnya udah ada tempatnya toh. Di Limbakus, ya, menyendiri di sana. Itu malah sudah ada toiletnya itu. Ya. Wakana dan ada siapa Nabi itu yakhlu menyendiri siapa Nabi bi ghari Hira'in di Gua Hira. Sekaligus Gua Hira itu kan posisinya di atas ya. Nabi Muhammad itu bisa melihat pemandangan ya, lihat Mekah gitu kan. Ya, sekaligus mungkin semacam memetakan ya. Memetakan lahan dakwahnya ya kan. Kelihatan Mekah dari Gua Hira itu. Oh. Ya, itu tuh rumah Abu Lahab di situ ya. Kira-kira kalau saya mau nanti bikin gerakan ya. Ini tempat-tempat yang apa namanya banyak orang miskin di sini, tempat-tempat yang bisa buat pengajian di sini, ya kira-kira seperti itu mungkin ya. Itu salah satu hikmah kenapa Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Yang dari situ beliau bisa melihat Mekah dari atas, ya kan. Fayatahannasu kemudian beribadah siapa Nabi fihi di dalam Gua Hira. Maksudnya wahwa adapun tahannus itu at-ta'abbudu ibadah al-layali pada malam hari ya, khususnya malam hari.
Jadi beribadah di sini itu khususnya berfikir, bertafakur, berzikir, ya kan? Bukan sholat, kan waktu itu Nabi belum jadi Nabi. Jadi belum ada perintah sholat. Jadi merenung, berfikir. Jadi sekali lagi keresahan-keresahan seperti ini juga sebenarnya yang dirasakan oleh tokoh-tokoh besar ya, para pahlawan ya kan. Ya seperti Bung Karno, Bung Hatta, kalau ulama seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan dan gitu kan ya. Karena melihat kondisi masyarakat yang banyak problem, ya banyak masalah. Zawatal adadi, dalam bilangan-bilangan tertentu. Qabla ayyadzia, sebelum kembali siapa Nabi ila ahli, kepada keluarga Nabi. Wa yatazawwada, dan mengambil bekal siapa Nabi lidzalika, untuk kegiatan tersebut. Summa yarji'a, kemudian kembali siapa Nabi ila Khadijah, kepada ibunda Khadijah. Fayatazawwada, kemudian mengambil bekal siapa Nabi limisliha, untuk yang serupa. Zawatil adat, artinya beliau mengambil bekal, membawa bekal dia sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan jumlah hari atau waktu beliau akan beribadah atau merenung di Gua Hira. Jadi kalau saya membaca kehidupan Nabi yang di fase ini itu kan kita jadi teringat dengan ini ya, ungkapan banyak orang ingin merubah dunia, tapi dia tidak mau merubah dirinya sendiri, gitu ya? Pernah dengar gak kalian? Banyak orang ingin merubah dunia, tapi dia tidak mau atau tidak bisa merubah dirinya sendiri. Merubah dunia itu contohnya ya demo itu, kakean demo. Jadi Nabi Muhammad itu ingin merubah dunia kan pada waktu itu kan ya. Tapi beliau sudah berhasil, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makanya beliau punya keluarga, contoh ya kan. Beliau punya usaha. Nah, kalian ini katakanlah pengen merubah dunia nanti ya. Pengen merubah dunia jadi lebih baik atau apalah. Tapi yang tidak kalah penting itu bagaimana kita merubah diri kita sendiri. Jadi jadi mahasiswi demo. Ya boleh saja, tapi juga kuliah sing genah. Arti genah ora? Genah share. Genah tahu nggak? Genah itu apa? Takut klambi pink. Kuliah yang benar. Ya. Ya. Jangan sampai demo ya, tapi kuliahnya berantakan, ya kan?
apa jenenge malah kos-kosane ora dibayar padahal harus dikirimi wong tuane, contoh ya kan. Nah ini gimana mau merubah dunia coba? Merubah dunia tapi mohon maaf hidupnya sendiri berantakan. Nah gitu kan? Makanya ingat itu kata ulama itu ya, banyak orang ingin merubah dunia tapi dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Kalau kata teman saya ya, nggak usah sok-sokan ingin mengguncang dunia, nanti kita malah terguncang sendiri. Ya kan? Ya. Ya boleh saja ya, boleh saja kita ingin berkontribusi di masyarakat, bagus ya kan, berdakwah, berjuang, jadi aktivis, ya, tapi pakai ilmu, kan? Pakai ilmu dan harus proporsional. Dan itu diantaranya tadi seperti yang kita lihat dalam Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau sendiri jadi nabi itu setelah umur 40 tahun. Karena apa? Ditunggu dulu sampai matang, kan? Kepribadiannya, cara berpikirnya, ya, kejiwaannya. Karena berjuang itu berat. Ya kira-kira seperti itu, oke? Ini kebetulan karena kita juga sudah memasuki bulan Maulid Nabi toh. Nah, ini kita harus makin semangat belajar tentang sosok Nabi Muhammad SAW, ya kan? Karena ya siapa lagi ya kan yang kita kagumi, kita teladani ya. Apalagi di zaman yang makin manipulatif seperti sekarang ini ya. Kalau bukan Nabi Muhammad SAW. Tapi aku qouli hadza wa astaghfirullakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Nuh, azan Nuh, mana Nuh? Di mana Nuh ini ya?